Waypoint has been updated. Please check it on the map. Take off. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya, mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Hari ini saya berada di proyek tol Cinere Jagorawi seksi 3 pada hari Minggu 11 Juni 2023 jam 17 sore, jam 5 sore. Dan saya mendapatkan banyak informasi dari konfirmasi langsung ke proyek ya. Untuk itulah kenapa kita perlu izin. Kita bisa bertanya kepada pemilik proyeknya, kita bisa bertanya pada kontraktor pelaksananya. Seperti yang minta tol Desari, mohon ditunggu informasi dari surat balasan BUJT Citra Wasputowa, karena surat izin saya sudah 2 minggu belum dibalas juga terkait dengan izin peliputan di Desari 3 ya, ataupun pekerjaan yang ada di Sawangan. Jadi saya belum bisa bicara banyak di sana karena informasinya tentu saja semua harusnya dari arah sana ya. Oke, sekarang kita lanjutkan aja kita pembahasan ke Cijago 3. Dari informasi yang sudah saya terima dan sudah saya konfirmasi bahwa main route tol Cijago sudah tembus ya. Dan saat ini pekerjaannya adalah lebih kepada pekerjaan untuk leveling di pekerjaan LC ataupun lean concrete, dan juga pekerjaan rigid pavement. Lalu pada barrier gate ada sedikit perbedaan pekerjaan yang nantinya coba akan saya jelaskan nanti kita saat terbang rendah ke barrier gate. Di sana ada perbedaan Maximum flight altitude reached. perbedaan pekerjaan karena tidak menggunakan alat paver dengan weird gun ya, tapi di sana dengan manual ya. Untuk itulah kita langsung saja tanpa perlu berlama-lama kita saksikan bagaimana percepatan dari pembangunan tol Cijago 3 yang sangat luar biasa ini. Kita akan coba terbang rendah dulu di area ini. Saat ini sudah tahapan clearing. Ini kayaknya clearing kalau sudah selesai maka artinya sudah siap segera dilakukan gelaran lapisan dasar sebelum nanti dilanjutkan ke pekerjaan LC lalu rigid ke jalan pelebaran jalan Limo Raya di akses gerbang tol Limo 1. Lalu yang menariknya lagi adalah gerbang tol Limo 1 seperti yang kita saksikan ini sudah mulai memperlihatkan perubahan untuk akses dari gerbang tol Limo 1-nya ya. Nah, ini yang baru bisa kebentuk seperti ini. Apakah memang jadinya seperti ini, menyempit ya, menyempit dan melebar lagi? Apa memang mungkin seperti ini? Sepertinya menghindari area penlock revisi ini, atau memang mungkin seperti apa ini ya? Kalau kita lihat dari bentukan yang saat ini sih sepertinya memang menghindari area penlock revisi ya untuk saat ini, sehingga bentukannya bisa kita saksikan akses dari on off ramp dari gerbang tol Limo 1 seperti yang bisa kita saksikan pada video hari ini. Nah, ini yang jelas gelaran lapisan dasarnya untuk akses gerbang tol Limo 1 sudah makin terlihat dengan jelas. Lalu di bagian ini kita saksikan juga ada perubahan dari pekerjaan rigid pavement untuk di gerbang tol Limo 1 ya. Kita saksikan juga terdapat perubahan. Oh, ini ada layangan ya. Berbahaya sekali nih. Dan ini terdapat bidang yang masuk dalam penlock lama. Yang kita saksikan ini yang ada rumah ya dekat dump truck. Ini adalah terakhir bagian bidang terakhir yang belum tahu lagi. Mungkin pekan depan akan coba saya tanyakan kira-kira bagaimana dan kenapa bidang tersebut belum juga dibebaskan, karena ini berada di area gerbang tol Limo 1. Kita lanjut ke pekerjaan di area overpass Limo ya, dan juga melihat bagaimana pekerjaan leveling dari dari main road tol Cijago 3. Oke, sekarang kita coba saksikan. Ini adalah yang tadi saya katakan bahwa masih harus menantikan. Ini kalau sudah clearingnya sudah selesai,
maka dalam waktu dekat akan segera dilakukan pengecoran untuk di area jalur overpass Limo 1 ini ya. Sorry, overpass Limo maksud saya. Kok overpass Limo 1? Jalur overpass Limo, pelebaran overpass Limo untuk di akses gerbang tol Limo 1 itu maksudnya. Oke, kita lanjutkan. Oke, di sini luar biasa sekali anginnya nih, debunya jadi masuk ke mata nih ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini kita lanjutkan. Kita akan melihat dulu bagaimana perkembangan di area main road dan galian slope. Oke, kita sudah memasuki ke area main road dan galian slope. Kita coba posisinya ditengahkan. Dan kita akan lihat ini adalah perubahan di pekerjaan rigid pavement. Jelas sekali perubahan lapisan rigidnya. Lalu pekerjaan LC-nya juga makin terlihat dengan jelas. Jadi di sini adalah tahapan LC dan rigid pavement-nya makin terlihat dengan jelas. Lalu galian slope juga begitu ya, galian slope. Ini adalah area galian slope yang juga masih terus dikerjakan. Yang saat ini kita bisa saksikan. Dan sekali lagi untuk saluran airnya mohon ditunggu. Kalau kita saksikan saluran air di sini saat ini maksud saya, di sisi kanan tidak lurus ya, yang masih berupa tanah, tapi nantinya mohon ditunggu, dinantikan sampai pekerjaan galian slope di sini juga selesai, dan nanti akan terlihat bagaimana bentuk saluran air yang semestinya. Oke, dan di bawah sini adalah pekerjaan dari LC rigid dan lain sebagainya, bisa disaksikan bagaimana perubahannya dari percepatan tol Cijago 3 ini. Dan catatannya sekali lagi adalah main roadnya telah tembus, jadi tinggal pekerjaan leveling ini yang kita sedang saksikan bersama-sama. Aduh, ada layangan sob. Ini ada layangan, ini bahaya sekali nih. Oke. Nah, ini adalah sekali lagi di area main road dan mendekati ke barrier gate. Nah, yang perlu saya jelaskan adalah pada barrier gate ini saya coba zoom aja ya. Barrier gate ini nanti ada pekerjaan yang berbeda dengan pekerjaan kurang lebih sekitar barrier gate ini, berarti kurang lebih sekitar 100 meteran ya. Jadi pekerjaan leveling di area barrier gate ini ada sedikit berbeda dengan pekerjaan jalan utama dari tol Cijago 3, di mana jalan utama menggunakan pekerjaan rigid dengan alat paver. Kalau untuk di sini itu dengan manual ya, dengan beberapa tingkatan, karena di sini ada saluran air ya atau drainase. Lalu ada juga lapisan-lapisan lainnya hingga nanti ke rigid, tapi dikerjakannya di sini dengan manual. Nah, untuk itulah nanti kalau misalkan pemirsa atau penonton setia dari Family Channel, sobat keluarga semua, menyaksikan di bagian barrier gate ini ada mungkin perbedaan kecepatan dari pembangunan atau kecepatan dari pekerjaan leveling, maka itulah yang sudah saya jelaskan bagaimana pekerjaannya berbeda dengan jalan utama tol Cijago 3 lainnya gitu ya. Jadi pada bagian barrier gate ini ada sedikit perbedaan. Lalu barrier gate ini ada sekali lagi untuk mengakomodasi, karena tol Cijago sudah dipastikan menggunakan sistem transaksi terbuka, sedangkan di tol Serpong Cinere di depan sana menggunakan sistem transaksi tertutup. Kalau tidak ada barrier gate ya, kalau tidak ada barrier gate, dampaknya adalah tol Cijago akan kehilangan, bukan hanya tol Cijago ya, tapi tol-tol lainnya akan berdampak kehilangan pembayaran atau pendapatan yang masuk dari Cengkareng Kuncirang, bisa jadi tidak terbayar gitu ya. Dengan adanya barrier gate ini, dia akan masuk ke barrier gate, maka dia akan bayar di barrier gate tersebut, barulah masuk ke jalan tol ini untuk membayar, tentu saja sekalian membayar tarif tol Cijagonya. Karena di tol Cijago ini berikutnya di Kukusan dan seterusnya itu tidak perlu lagi melakukan tapping pembayaran ya. Untuk keluar di Kukusan, untuk keluar di Margonda, untuk keluar di Cisalak, itu tidak perlu melakukan tapping di gerbang tol karena menggunakan sistem transaksi terbuka dengan pembayaran di depan ya. Untuk di jalur ini. Atau misalkan dari arah sebaliknya,
sudah seperti yang mungkin diketahui ya. Jadi pembayarannya adalah intinya sistem transaksi yang terbuka. Lalu ini mengenai sutet juga, karena masih ada pertanyaan. Sutet sudah dibuatkan penahan tanah, dinding penahan tanah. Jadi yang masih bertanya sutet ini apakah dicabut atau dipindahkan, ini tidak dicabut dan tidak dipindahkan. Ini sudah pernah saya jelaskan juga kenapa alasannya dan segala macamnya ya. Silakan saja yang ahlinya bisa tulis di kolom komentar ya. Tapi yang jelas sutet ini tidak dipindahkan dan tidak dicabut. Jadi sudah dibuatkan dinding penahan tanahnya. Oke? Jadi sudah begitu jelas intinya. Dan ini galian slope pada area antara main road dengan gerbang tol, keduanya akan dibuatkan galian slope seperti ini. Jadi yang ini kita saksikan adalah galian slope yang menghadap ke main road. Nanti ya galian slope yang menghadap ke gerbang tol Limo 2 ataupun gerbang tol Limo 1 juga kurang lebih akan demikian. Ada galian slope-nya gitu ya, untuk penahan tanahnya gitu ya. Jadi kita saksikan ini ada pekerjaan di galian slope. Ini saya sengaja untuk mengambil miring untuk bisa memperlihatkan kepada sobat keluarga semua bahwa inilah galian slope yang sudah dibuatkan ya. Oke, sekarang kita coba saksikan, kita coba lihat ke area pelebaran akses di Limo Raya untuk gerbang tol Limo 2. Kita akan sama-sama saksikan di bagian ini. Seperti yang sudah saya katakan, yang berupa tanah ini adalah area penghijauan, dan saat ini sudah dilakukan penanaman pohon ya. Terlihat dengan jelas ya sobat keluarga semua bagaimana penanaman pohon ini. Kalau ditanya pohon apa, saya belum konfirmasi, jadi saya belum bisa jawab. Pohon itu pohon apa, saya nggak bisa jawab karena saya belum konfirmasi itu pohonnya pohon apa. Yang penting kita bisa saksikan pada video kali ini bahwa penanaman pohon sudah dilakukan atau sudah dilaksanakan. Lalu di area ini kita lanjutkan ke area berikutnya. Di akses ini juga saat ini sedang ada pekerjaan untuk persiapan di lanjutan ini di jalur akses di gerbang tol Limo 2. Nah, saat ini ditutup, kita saksikan nih sedang ada pekerjaan. Dan ini juga sudah mulai dilakukan clearing ya. Nah, ini sudah mulai dilakukan clearing. Sudah mulai dilakukan clearing dan di sini bangunannya juga sudah mulai dibongkar. Ini adalah untuk akses di gerbang tol Limo 2. Nah, ini ada box-box culvert saluran air juga yang sudah di-unloading di sekitar sini, dan ke depan mungkin juga akan segera dipasangkan menjadi saluran air. Sekali lagi, saluran air adalah struktur penting dari sebuah jalan raya ataupun jalan tol, agar jalan juga tidak terjadi banjir ataupun genangan air pada jalan raya ya. Jadi saluran air ini adalah sangat penting. Oke, kita sudah saksikan. Sekarang kita coba lihat bagaimana perubahan di gerbang tol Limo 2. Oke, di jalur ini juga sudah terlihat ada pekerjaan clearing ya. Ini adalah area clearing yang saat ini dilakukan. Mungkin dalam waktu dekat setelah clearing ini selesai, yang saya dapatkan konfirmasinya adalah di area ini juga akan segera dilakukan pengecoran kembali ya. Nah, sehingga di sini beberapa titik ada pengalihan akses jalan untuk sementara waktu, dan ketika clearing ini selesai maka langsung digelar untuk pengecoran berikutnya untuk di area ini. Oke. Ini adalah di Jalan Istiqomah ya. Nah, ini adalah sekali lagi di jalur gerbang tol Limo 2. Kita lanjutkan. Ini adalah bagian bidang yang tersisa, rumah mengapung. Rumah tersisa maksud saya, yang kita nantikan tentunya bagaimana pembebasan, hasil dari pembebasan di sini. Dan ini adalah progres dari gerbang tol Limo 2 yang bisa kita saksikan bersama-sama. Dan pada di bagian ini masih dilanjutkan untuk pemasangan dari saluran air ataupun pekerjaan dari saluran air, seperti yang bisa kita saksikan ya.
bahwa saluran air di sini masih terus dikerjakan. Dan kita memasuki ke area on off ramp dari gerbang tol Limo 2 yang juga semakin terlihat sangat-sangat jelas sekali bagaimana bentuk dari on off ramp gerbang tol Limo 2. Sekarang kita menuju ke area Simpang Susun Krukut, dan sekali lagi saya perlu tegaskan bahwa main route ini telah tembus dan saat ini sedang pekerjaan untuk LC ataupun rigid pavement. Sedangkan untuk bagian barrier gate nanti ada perbedaan karena pekerjaannya tidak menggunakan alat paver. Jadi ada sedikit perbedaan. Jadi ada pengecoran manual ya. Untuk lebih jelasnya, lebih lengkapnya nanti mungkin dinantikan lagi, mudah-mudahan sempat untuk menjelaskan teknis-teknisnya. Tapi kurang lebih informasinya demikian dulu untuk bisa dipahami. Kalau misalkan dalam pandangan mata dari drone video ini atau video drone ini ternyata masih belum berubah di area barrier gate, maka perlu diketahui bahwa di barrier gate itu adalah dengan metode manual, bukan dengan alat paver ya. Kita lanjut di bagian menuju ke arah Simpang Susun Krukut saat ini. Di sini pekerjaannya adalah untuk pembentukan konkrit barrier bagian median tengah jalan dan sudah pemasangan lampu penerangan jalan. Jadi yang untuk diketahui bagian tengah-tengah, median itu adalah bagian tengah dari jalan utama. Dan kalau ada yang bertanya terkait bagian tengah ini akan dipasang apa, yaitu dipasang lampu penerangan jalan atau PJU ya. Lalu kita saksikan ini. Saat ini guardrail mana guardrail ya? Kemarin terakhir kita melihat, oh ini guardrail nih. Guardrail sudah sampai sini ya pekerjaannya. Oke, baru pemasangan penancapan. Tapi pemasangan sampai ke jadi guardrailnya itu belum. Jadi penancapannya itu sudah sampai di titik ini. Bisa disaksikan ya sobat keluarga semua dari video drone ini. Penancapan dari guardrail sudah sampai di titik tersebut. Lalu bagian mana yang sudah dipasang untuk menjadi guardrail? Kita coba lanjutkan ya. Kita coba lanjutkan kira-kira sampai mana guardrail ini sudah dipasangkan. Oh, di sini nih guardrail udah dipasang. Oke, ini dia. Terlihat ya, terlihat dengan jelas bagaimana guardrail yang sudah dipasang dengan guardrail yang belum dipasang. Tuh. Ya, kelihatan jelas sekali guardrail yang sudah dipasang dengan guardrail yang belum dipasang pada bagian yang menancap itu. Nah, nanti guardrail ini kalau sudah terpasang seperti ini, maka berikutnya ada pemasangan dari reflektor, terus rambu-rambu dan lain sebagainya. Oke, sudah cukup jelas. Jelas sekali menurut saya dari video ini. Terus kita lanjutkan. Kita lanjutkan, ini adalah bagian dari JPO Pendowo. Ya. JPO Pendowo juga guardrail sudah dipasang. Tinggal lampu penerangan jalan ya untuk di JPO sisi kanan. Bahu luar di sisi kanan. Karena bahu di sisi kiri ini, kiri video sudah terpasang lampu penerangan jalan. Sisi kanan video ini belum. Lalu sisi kiri juga masih belum dilanjutkan untuk guardrail. Sisi kanan ini hampir menyambung seluruhnya. Lalu kita lanjutkan concrete barrier. Kalau di sini itu nanti ada juga, tapi bukan biasanya itu. Ini yang di bagian ini yang belum dikerjakan. Aduh, namanya lupa lagi nih. Pokoknya nanti di bagian ini ada juga untuk alat keselamatan sebagai pemisah dengan warna kuning hitam juga. Batas dari main road dengan akses gerbang tol Krukut 2. Nanti ada seperti yang pernah saya jelaskan di area menuju ke gerbang tol Krukut ya, Krukut 4, Krukut 5. Itu ada yang dipasang di situ, cuman namanya saya lupa lagi. Pokoknya nanti akan ada dipasang di sana. Bukan perkerasan kaku, lebih sama bahannya dengan guardrail ya. Jadi kalau kita bunyikan gitu di tepak-tepak itu bunyinya itu ada bunyinya. Tapi itu keras juga tuh. Ada keras juga ya. Aduh, namanya lupa saya ya.
Silakan bagi yang tahu atau yang ingat tulis di kolom komentar. Ini menunjukkan saya juga tidak sempurna ya. Silakan bisa disempurnakan oleh para penonton semua atau para pemirsa yang mungkin lebih paham terkait dengan konstruksi jalan. Sedangkan di area ini sudah Maximum flight altitude reached. oke ya. Tinggal kita lanjutkan aja nanti bagaimana. Sepertinya pekerjaan memang pekerjaan urgentnya ada di area main road di sekitar gerbang tol Limo 1 ataupun 2. Mari kita doakan semoga pekerjaannya di sana lancar jaya dan cepat selesai. Sedangkan di depan sana kita juga masih menantikan apakah gerbang tol satelit sudah bisa atau sudah digunakan. Tampaknya sampai hari ini belum. Saya lupa untuk konfirmasi. Kira-kira gate satelit itu kapan akan dibuka. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan langsung dari jalan tol Cinere Jagorawi seksi 3 atau lebih tepatnya tol Cinere Jagorawi 3B. Ruas Krukut sampai dengan ujung perbatasan Cijago dengan Serpong Cinere. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih atas segala support dan dukungannya. Yang sudah menekan tombol subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih untuk sobat keluarga semua yang sudah mengirimkan super chat, super thanks dengan super stikernya. Semoga rezekinya semakin berlimpah, penuh berkah lagi. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.